Pengertian validitas menurut Azhar, validitas ini berasal dari kata validity yang berarti sejauh mana ketepatan dan kecermatan suatu alat ukur dalam melakukan fungsi ukurannya. Sedangkan menurut Koppel dan Slinder, validitas merujuk pada suatu ukuran yang menjamin bahwa suatu variabel yang dia ukur itu sudah benar-benar merupakan variabel yang memang telah diteliti. Dan validitas ini juga dikaitkan dengan suatu peubah yang dapat mengukur sesuatu yang memang seharusnya diukur. Dan dalam penelitian ini, eee, validitas menyatakan suatu derajat ketepatan alat ukur dalam instrumen penelitian terhadap isi atau variabel yang sebenarnya diukur. Dan untuk mengetahui sudah sejauh mana suatu alat ukur, maka instrumen penelitian ini dapat mengukur apa yang seharusnya akan diukur. Jadi, kita perlu melakukan uji validitas untuk memberi bukti validitas instrumen penelitian. Pentingnya validitas dalam instrumen penelitian, di mana uji validitas ini dilakukan untuk mengetahui apakah suatu instrumen ini sah atau valid dalam mengukur suatu variabel, misalnya pada kuesioner. Angket atau kuesioner ini dinyatakan valid apabila variabel yang akan diukur dapat diungkap secara tepat melalui instrumen tersebut. Validitas menunjukkan derajat ketepatan instrumen sebagai alat ukur terhadap isi atau apa yang dia ukur. Dan instrumen ini memiliki validitas tinggi, mampu memberikan hasil pengukuran yang tepat dan akurat sesuai dengan tujuan pengembangannya. Namun sebaliknya, jika instrumen dengan validitas rendah, maka ia menghasilkan data yang tidak relevan atau tidak akurat. Selain ketepatan, validitas juga berkaitan dengan kecermatan instrumen dalam mendeteksi perbedaan-perbedaan kecil pada atribut yang diukur. Ada juga jenis-jenis validitas. Menurut Reynolds ini, di mana validitas ini diartikan sebagai keputusan evaluatif yang terintegrasi dari sejauh mana bukti empiris dan alasan-alasan teoritis mendukung kecukupan dan kesesuaian kesimpulan pada tindakan berdasarkan skor tes atau modus lain dari penilaian. Dan sedangkan menurut Ebel, validasi ini ditetapkan pada suatu nilai tes, maka validitas tersebut mengacu pada konsistensi yang akurasi. Dan validitas instrumen juga menggambarkan sejauh mana instrumen itu mampu mengukur apa yang seharusnya telah diukur. Lalu di sini ada validitas isi, di mana validitas isi ini merupakan isi dari suatu instrumen penelitian yang mampu mengukur apa yang seharusnya diukur. Dalam pembelajaran, validitas isi ini menunjukkan kesesuaian antara soal atau materi ujian dan apa yang sudah dipelajari oleh siswa. Pengujian validitas isi ini dilakukan melalui analisis logis atau rasional dengan melihat kesesuaian soal dengan kisi-kisi yang diberikan, sehingga bersifat subjektif dan ditentukan oleh penilaian ahli. Validitas isi juga terdiri dari dua jenis, yaitu ada validitas muka dan validitas logis. Di mana validitas muka ini terpenuhi apabila ahli menilai bahwa tes secara tampak mengukur ciri-ciri yang sangat relevan. Sedangkan validitas logis itu melibatkan suatu perumusan perilaku dan penyusunan item yang logis, serta lebih banyak digunakan dalam pengembangan tes akademik. Meskipun bersifat subjektif dan berpotensi menimbulkan kesalahan, validitas isi ini merupakan perhatian awal yang penting dalam pengembangan instrumen penelitian. Validitas kriteria. Validitas kriteria dikenal dengan nama lain yaitu validitas empiris. Validitas kriteria digunakan ketika nilai atau skor tes dihubungkan dengan suatu kriteria. Kriteria adalah beberapa perilaku di mana nilai tes dapat digunakan untuk memprediksi. Sebagai contoh misalnya, untuk mendapatkan validitas hubungan kriteria, skor dalam suatu instrumen tes yang dikembangkan untuk penyeleksian pelamar pekerjaan harus dihubungkan dengan kriteria keefektifan kinerja. Validitas hubungan kriteria diekspresikan sebagai sebuah koefisien korelasi antara skor tes atau prediktor dengan skor kriteria. Simbol korelasinya adalah Rxy, di mana X adalah skor tes sedangkan Y adalah skor kriterianya. Untuk menghitung besarnya korelasi dapat digunakan rumus korelasi product moment person.
Terdapat beberapa rumus yang berbeda untuk menghitung koefisien korelasi Pearson menurut Reynolds 2010. Salah satu di antaranya adalah sebagai berikut, di mana N adalah banyaknya peserta tes, XY adalah jumlah dari perkalian XY, X adalah jumlah dari skor prediktor, Y adalah jumlah dari skor kriteria, X pangkat 2 adalah jumlah dari kuadrat skor prediktor, Y pangkat 2 adalah jumlah dari kuadrat skor kriteria. Ada dua jenis validitas kriteria, yaitu validitas kriteria internal dan eksternal. Kriteria internal menggunakan tes itu sendiri sebagai kriteria. Validitas internal atau validitas butir diukur dengan mengkorelasikan item ke seluruh tes sebagai kriteria, sehingga sering juga disebut dengan validitas butir. Dengan demikian, validitas butir dapat juga terlihat dari nilai koefisien korelasi antara skor item atau butir dengan skor total. Sedangkan kriteria eksternal menggunakan skor dari tes lain untuk menjadi kriteria, misalnya tes lain yang telah dianggap baku atau dapat dipercaya. Selanjutnya ada validitas konstruk. Validitas konstruk adalah validitas yang berhubungan dengan perluasan suatu tes yang mengukur pada suatu karakteristik khusus atau konstruk tertentu. Validitas konstruk adalah validitas yang utama untuk menilai individu-individu pada kemampuan dan karakteristik psikologi tertentu. Contoh yang umum dari konstruk adalah kedisiplinan, kecemasan, self-efficacy, kecerdasan, motivasi, kemampuan berargumen, kemampuan berpikir kritis, kreatif, bakat dalam berbagai bidang, kemampuan membaca, dan lain-lain. Validitas konstruk menggambarkan seberapa jauh suatu instrumen, khususnya tes, mengukur suatu konstruk teoretik atau trait yang akan diukurnya. Konstruk diartikan sebagai faktor-faktor yang berkaitan dengan variabel tertentu, misal aspek kognitif, afektif, dan psikomotorik. Validitas konstruk mengkombinasikan pendekatan logis dan pendekatan empiris. Salah satu aspek dari pendekatan logis adalah untuk menanyakan jika unsur-unsur tes pengukuran adalah unsur-unsur yang membangun konstruk. Aspek lain dari pendekatan logis adalah untuk memeriksa butir-butir untuk menentukan jika mereka tampak tepat untuk menilai unsur-unsur dalam konstruk. Ada beberapa aspek empiris validitas konstruk. Yang pertama, secara internal, hubungan dalam tes harusnya diprediksi oleh konstruk. Yang kedua adalah secara eksternal, hubungan antara skor pada tes dan pengamatan-pengamatan yang lain yang seharusnya konsisten dengan konstruk. Jika hubungan dari unsur-unsur dalam suatu tes bukan apa yang diprediksi oleh konstruk, maka konstruk tersebut tidak dapat atau tes itu gagal mengukur unsur-unsur dalam konstruk. Apabila pada tes yang dibuat dan diatur kita menemukan bahwa unsur-unsur tersebut tidak berelasi secara positif, kita akan menyimpulkan bahwa validitas konstruk pengukurannya kurang dan bahwa tes atau konstruk itu sendiri seharusnya direvisi. Skor pada suatu tes harusnya dihubungkan dengan pengukuran eksternal dalam suatu cara yang konsisten dengan konstruk. Suatu pengukuran dari suatu konstruk khusus sebisa mungkin tidak bergantung dari pengukuran konstruk-konstruk yang lain. Selanjutnya ada materi menentukan validitas. Salah satu bukti validitas yang sering digunakan dalam penelitian adalah validitas butir atau validitas internal. Berikut adalah contoh perhitungannya. Tentukan masing-masing butir berikut ini apakah valid atau tidak dengan alfa sama dengan 5%. Untuk menguji apakah suatu butir valid atau tidak, kita menggunakan rumus Rxy sama dengan N dikali sigma Xy dikurang sigma X dikali sigma Y per akar N dikali sigma X pangkat 2 dikurang sigma X pangkat 2 dikali N dikali sigma Y pangkat 2 dikurang sigma Y pangkat 2. Pada uji validitas butir 1, butir soal pertama dianggap sebagai variabel X, sedangkan Y adalah total skor responden. Jumlah responden yang digunakan dalam pengujian ini sebanyak 15 orang. Berdasarkan tabel perhitungan,
diperoleh jumlah seluruh nilai X sebesar 48, jumlah seluruh nilai Y sebesar 345, jumlah kuadrat nilai X sebesar 174, jumlah kuadrat nilai Y sebesar 8089, dan jumlah hasil perkalian antara X dan Y sebesar 1135. Untuk mengetahui validitas butir 1, digunakan korelasi produk momen. Perhitungannya dilakukan dengan cara mengalihkan jumlah responden dengan jumlah hasil perkalian X dan Y. Kemudian, dikurangi dengan hasil perkalian antara jumlah X dan jumlah Y. Dari perhitungan tersebut, diperoleh hasil 15 dikali 1135 sama dengan 17.025, kemudian dikurangi 48 dikali 345 yang hasilnya 16.560, sehingga diperoleh nilai 465. Selanjutnya, nilai tersebut dibagi dengan akar dari hasil perkalian dua komponen. Komponen pertama diperoleh dari hasil perkalian jumlah responden dengan jumlah kuadrat X, kemudian dikurangi dengan jumlah kuadrat X sehingga menghasilkan nilai 306. Komponen kedua diperoleh dari hasil perkalian jumlah responden dengan jumlah kuadrat Y, kemudian dikurangi dengan kuadrat jumlah Y sehingga menghasilkan nilai 2310. Hasil perkalian kedua komponen tersebut kemudian diakarkan, dan nilai 465 dibagi dengan hasil akar tersebut. Dari perhitungan ini diperoleh nilai korelasi sebesar 0,55. Nilai korelasi yang diperoleh kemudian dibandingkan dengan nilai R-tabel pada taraf signifikan 5% dengan jumlah responden 15 orang, yaitu sebesar 0,514. Karena nilai R hitung sebesar 0,55 lebih besar daripada R tabel 0,514, maka disimpulkan bahwa butir soal 1 dinyatakan valid. Lalu materi selanjutnya penggunaan SPSS untuk memberi bukti validitas. Berikut adalah langkah-langkah penggunaan SPSS untuk memberi bukti validitas butir dari suatu instrumen penelitian. Yang pertama adalah memasukkan data ke SPSS. Langkah pertama adalah klik File, lalu New, lalu Data. Klik variabel View di bagian kanan bawah, kemudian ketikkan nama B1, B2, dan seterusnya hingga total pada kolom Name. Dan yang terakhir, klik Data View atau di bagian kiri bawah dan masukkan data hasil uji coba yang diperoleh. Kemudian menyimpan data. Klik File, Save, kemudian berikan nama pada data tersebut. Lalu, yang ketiga, mengolah data. Pertama, klik menu Analyze, lalu pilih Correlate, lalu pilih Bivariate. Yang kedua, pindahkan item dan totalnya ke kotak sebelah kanan. Kemudian, bagian Correlation Coefficient, klik Percent, lalu klik OK untuk memperoleh hasil outputnya. Kemudian akan keluar hasil outputnya. Dan langkah terakhir penggunaan SPSS adalah menentukan item yang valid. Pada output SPSS dapat dilihat nilai korelasi item dengan skor total. Jika nilainya lebih rendah dari 0,514 R-tabel, maka butir tersebut valid. Dari output SPSS tersebut diketahui bahwa butir yang valid adalah butir soal nomor 1, 3, 4, dan 5.